Halo rekan-rekan akademisi sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat akun Web of Science, dan bagaimana cara mengoptimalisasi Web of Science untuk keperluan pengakuan internasional atau international recognition, terutama kita para akademisi sebagai reviewer di jurnal-jurnal terindeks atau jurnal-jurnal bereputasi internasional seperti WOS atau Web of Science ini. Nah, yang pertama perlu dilakukan adalah, rekan-rekan bisa langsung masuk saja bisa diketik saja webofscience.com, kemudian akan muncul laman seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Ini adalah laman pertama, kemudian di sisi kiri, di sini teman-teman atau rekan-rekan bisa melihat ada 2 tanda, yang pertama ada sign in dan yang kedua adalah register. Jika teman-teman atau rekan-rekan belum pernah memiliki akun Web of Science sebelumnya, rekan-rekan bisa langsung klik saja registernya. Ketika diklik register, rekan-rekan cukup mengisikan yang pertama email address, jadi kalau bisa emailnya adalah email dari universitas, kemudian password, kemudian re-enter password, kemudian first name, last name, dan juga ada CAPTCHA. Setelah itu rekan-rekan bisa klik register saja, nanti akan ada notifikasi di email-email yang rekan-rekan telah daftarkan, kemudian bisa klik untuk melakukan verifikasi. Nah, karena sebelumnya saya sudah memiliki akun Web of Science, maka saya bisa langsung masuk saja di, sign in ini. Cukup mengetikkan, password-nya, kemudian tinggal klik sign in. Nah, ini adalah tampilan awal dari akun Web of Science teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Di sini ada dokumen, kemudian ada, researcher. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah, men-setting profile ya, bagi rekan-rekan yang baru memiliki akun Web of Science, rekan-rekan bisa melakukan setting profile. Ini kalau kita scroll down ke bawah, ini isinya adalah, apa namanya, summary dari profil kita. Nah, menariknya teman-teman, di akun Web of Science ini kita bisa melakukan ekspor CV. Jadi, dari profil yang kita setting, kemudian kita bisa langsung ekspor CV kita sehingga memudahkan kita jika seandainya ada keperluan administrasi terkait CV. Nah, untuk kita kembali ke profil setting, untuk melakukan setting profile atau profil setting, rekan-rekan bisa masuk ke laman open menu yang ada di sisi kiri ini, tinggal diklik saja, kemudian akan muncul profile. Ini tanda panahnya, kita klik saja rekan-rekan. Nah, di sini ada 4, ada 3 ya, 3 menu. Pertama My Research Profile, kemudian My Records, dan juga Profile Notification. Nah, ini rekan-rekan, yang pertama kita perlu melakukan penyesuaian atau edit My Researcher Profile. Ini tinggal diklik edit saja. Di sini ada 4 subbab nanti teman-teman, ada submenu ya, ada edit profile, kemudian publication preferences, kemudian ada peer review preferences, dan ada ORCID syncing. Nah, ini kita untuk mensinkronasikan akun ORCID kita dengan akun Web of Science kita. Di menu edit profile yang pertama seperti biasa, sebagaimana rekan-rekan bisa mengedit profile sesuai dengan kehendak teman-teman, mulai dari foto, nama, kemudian nama yang akan dipublikasikan, kemudian instansi, dan yang lain sebagainya. Kemudian di submenu yang kedua ada publication preferences, ini rekan-rekan tinggal klik automatic profile update saja. Jadi nanti terkait aktivitas kita di Web of Science akan otomatis di-record oleh Web of Science dan masuk di profil kita. Kemudian di sini ada peer review preferences. Nah, kira-kira teman-teman kalau diminta untuk mereview jurnal yang terindeks oleh WOS ini, kira-kira mau mereview apa? Misalnya di sini ada 4 pilihan, ada show publisher only, ada show jurnal atau conference-nya, atau show jurnal, conference, dan artikel titelnya apa. Kalau saya memilih show jurnal dan conference saja tanpa
melihat artikel title-nya. Jadi seperti itu. Nanti tinggal diklik aja display review content, jadi akan muncul di profil kita artikel-artikel apa yang pernah kita review. Di submenu yang terakhir ini ada connect your ORCID account to easily keep both profiles up to date. Jadi nanti kalau update di Web of Science, otomatis di ORCID kita juga akan terupdate. Nah, itu yang pertama terkait profil setting, sangat mudah sekali. Kita bisa kembali ke laman menu, tinggal klik saja tulisan Web of Science di sisi kiri atas ini. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita perlu mengedit yang namanya My Records. My Records ini agar Web of Science bisa membaca kita sebagai salah satu akademisi yang bersedia untuk mereview di jurnal-jurnal yang terindeks WOS, maka kita perlu mengedit di yang namanya peer review ini. Nah, di peer review ini nanti akan ada 3 submenu lagi di sisi kanan. Ada peer review, ini isinya adalah artikel-artikel yang pernah kita review. Kemudian ada grant review, ini isinya adalah terkait dengan hibah atau insentif yang jurnal pernah berikan kepada kita sebagai reviewer. Kemudian di yang ketiga adalah peer review interest. Nah, di submenu yang ketiga inilah nanti rekan-rekan akademisi itu bisa menambahkan sesuai dengan bidang keahlian, kira-kira kita jika diminta untuk mereview, kita ingin artikel-artikel pada topik apa yang kita akan review. Nah, di sini kalau teman-teman atau rekan-rekan scroll ke bawah, karena kebetulan bidang yang saya tekuni adalah banking and finance, maka jurnal-jurnal di sini listnya mayoritas berkaitan dengan banking dan finance. Ini ada 6 halaman yang saya lakukan. Ini untuk menunjukkan bahwasanya kira-kira pada bidang keahlian apa kita bersedia untuk menjadi reviewer. Bagaimana cara menambahkannya? Yang pertama di sini ya, di sebelah My Review Interest, itu ada kolom Add New Reviewer Interest. Nah, rekan-rekan bisa klik saja di situ. Kemudian rekan-rekan akademisi bisa menambahkan bidang keahlian yang rekan-rekan tekuni. Itu apa saja? Misalnya rekan-rekan tertarik di bidang internasional economic misalnya. Itu rekan-rekan tinggal klik saja. Kemudian klik enter. Nah, di sini akan muncul kurang lebih ada 40.814 jurnal yang berkaitan dengan internasional economic. Nah, rekan-rekan tinggal klik saja nanti jika tertarik kepada salah satu jurnal ini ya. Jadi ini ada international economics, tinggal tekan tanda tambah ini sebanyak mungkin yang rekan-rekan ingin lakukan. Semakin banyak topik-topik atau bidang keahlian yang kita masukkan di sini, otomatis fleksibilitas dari Web of Science untuk menunjuk kita sebagai salah satu reviewernya juga akan semakin besar. Nah, semua jurnal-jurnal ini ketika rekan-rekan tambahkan, itu nanti akan ada pada peer review interest kita. Nanti akan muncul di sini. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian tinggal scroll down ke bawah, kemudian export my CV. Nah, ini tinggal diklik saja, nanti apakah summarize career highlight-nya atau export full profile-nya. Nah, ini yang misalnya kita klik summarize, kemudian kita cukup scroll down ke bawah dan download my profile. Nah, ini tinggal ditunggu sebentar saja. Nah, rekan-rekan, jika tadi ekspor CV-nya sudah dilakukan, maka tampilannya nanti akan seperti ini.
ya. Jadi ada Web of Science, kemudian nama kita, kemudian ada researcher ID kita, kemudian ada publication matrix kita, kemudian di sini juga ada yang namanya review summary kita. Nah, ini adalah bagian terpenting ya sebagai international recognition kita sebagai reviewer. Kita pernah review di jurnal apa aja, berapa artikel, bahkan di bawahnya ini juga ada judul-judul artikel yang kita pernah review. Nah, jadi begitu teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Jadi akun Web of Science ini cukup bermanfaat untuk meningkatkan rekognisi internasional kita sebagai international peer review journals. Nah, sebagai reviewer di jurnal-jurnal yang terindeks Web of Science. Ini bisa berguna untuk kebutuhan akreditasi di prodi maupun di fakultas rekan-rekan sekalian. Begitu juga bisa dijadikan sebagai portfolio bagi rekan-rekan sekalian as a international reviewer. Itu rekan-rekan. Lalu bagaimana jika rekan-rekan sekalian mengalami kesulitan dalam melakukan registrasi, sign in, maupun optimalisasi dari akun Web Science? Rekan-rekan bisa mengunjungi Web Science Help Center ya. Di sini rekan-rekan bisa memiliki panduan manual tentang Web of Science atau akun Web of Science itu sendiri. Misalnya rekan-rekan kesulitan dalam menyusun profile setting dari mulai registration and sign in, misalnya di sini ada registering and signing into Web of Science. Rekan-rekan tinggal klik saja, nanti di sini akan ada step by step-nya. Nah, misalnya rekan-rekan juga mengalami kesulitan di pengaturan akun yang lain misalnya, rekan-rekan bisa mengklik pada submenu atau taskbar yang ada di sisi kiri ini. Misalnya Web of Science Researcher Profile. Rekan-rekan tinggal bisa klik saja kira-kira rekan-rekan kesulitannya di sisi mana. Rekan-rekan bisa tinggal pilih saja, klik salah satu dari semua submenu yang ada di sini. Nah, di sini cukup sangat detail, tidak hanya menjelaskan secara kualitatif atau secara tulisan, tetapi juga ditambahkan dengan screenshot yang sangat praktikal sekali. Jadi begitu rekan-rekan sekalian, semoga tutorial ini sangat bermanfaat dan rekan-rekan bisa menjadi akademisi yang memiliki reputasi internasional. Jika ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan bisa kunjungi atau bisa berikan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sukses selalu, sampai jumpa.